menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawat ini adalah amalan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita dengan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu pakai kalimat present tense, pakai fi'il mudhari senantiasa. Sampai sekarang Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Nah, mudahan juga kita bisa terus menerus juga selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca selawat kepada beliau. Baca selawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam wa yajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengajaku beriktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau yang singkat aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal maqalatul hadiyatu wal ashrun, maqalah yang ke-21. Qala Muhammad bin Ad-Dawri, berkata Muhammad bin Ad-Dawri rahimahullah ta'ala, syaqiyyu iblisa bi khamsati asya'a, celakanya iblis itu dengan 5 sesuatu. Yang pertama, lam yuqirra bidzambi, celakanya iblis itu kada mau mengakui dosanya. Lam yaktarif bihi ala nafsih, ini kada mau mengakui dosa atas dirinya itu, dosanya besar, melawan atau tidak mau tunduk dengan perintah Allah. Itu yang pertama. Iblis kadang mengakui akan dosanya, celakanya iblis di situ satu. Yang kedua, walam yandam, inya kada menyesal, ailam yahzan ala dzambih, imbah berdosa, setelah berdosa kada menyesal pulang. 2 sudah. Pertama, kada mau mengakui, sesudah kada mau mengakui jelas inya kada menyesal. Yang ketiga, celakanya iblis itu walam yalum nafsahu, inya kada menyalahkan dirinya atas perbuatannya itu, kada mau menyalahkan, kada ujar banjar, kada meniwas. 3 sudah. Yang keempat, walam ya'zam ala taubah, inya kadada niat hendak bertobat, kadada sama sekali. Si iblis itu kadada niat hendak bertobat. 4 sudah. Yang kelima, wa qanata min babi darbin wa ta'abin, dan inya wa qanata, inya napa itu putus asa, min rahmatillah, daripada rahmat Allah, putus asa daripada rahmat Allah. 5 macam inilah yang membuat iblis celaka.
Satu, kada mau ngakui dosa. Dua, kada menyesal. Tiga, kada berniat anak bertobat. Tiga, kada mau menyalahkan dirinya. Empat, kada mau bertobat. Lima, putus asa daripada rahmat Allah. Inilah yang membuat iblis celaka. Bukan iblis itu kada tahu dengan Tuhan. Iblis itu makrifatnya dengan Allah luar biasa. Di dalam surga, iblis kepala orang yang beribadah, doanya paling qabul, kenal benar dengan Allah Ta'ala iblis ini. Kemudian ketika bubuhan jin merusak bumi ini, yang diutus jadi kepala tentara yang menghancurkan semua jin yang ada di bumi ini, itu ya Ajazil iblis itu. Kenapa iblis bisa serusak itu? Karena ada di dalam hatinya merasa tinggi, ada sifat takabur, termasuk ketika di hadapan Nabi Adam kada mau sujud dengan Nabi Adam karena ada sifat takabur di dirinya. Nah, inilah yang merusak tadi iblis, sehingga dia melakukan dosa besar, menantang perintah Allah. Setelah perintah Allah ditantangnya, kada mau melaksanakan, maka si Azazil tadi berganti ngarannya jadi iblis karena takabur. Nah, celakanya dia setelah kejadian itu kada mau mengakui itu dosa. Bahkan ketika ketemu setelah masa Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Musa, ikam hendakkah iblis kalau ikam bertobat tuh ikam diterima Allah Ta'ala, hendak ikam bertobat? Mau aja iblis, mau kisahnya. Setelah disampaikan kepada Allah, iblis hendak bertobat, kira-kira masih bisa diterima ya Allah? Bisa, ujar Allah Ta'ala. Bisa, ujar iblis. Nah, kayak apa cara bertobatnya? Ujar Allah Ta'ala, apa masalahnya baharinya? Baharinya kada mau sujud kepada Nabi Adam, sujud sekarang dengan Nabi Adam, sudah selesai, dia terima. Padahal kan simple aja. Cuma pada ilmu Allah Ta'ala memang kayak itu, kada kau empat campur kita. Tuhan yang mananya sudah tangi bisa iblis asal ikam sujud dengan Nabi Adam. Bakai apa ujar iblis, orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, orangnya aja sudah mati jarinya. Kalau kayak itu anu aja ikam sujud di depan kuburannya. Sujudnya itu bukan sujud ke lantai, sujud tuh sujuda inhinain, berdiri tunduk kayak ini sedikit. Nah, menghormati kayak ini aja, menghormati kayak itu maksudnya yang sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Manakala kami menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa? Karena kada hakun dan inya sombong. Wa kana minal kafirin, jadi kafir langsung iblis. Karena mau nyangka itu. Padahal kayak ini aja nah. Kenapa? Kada mau inya melihat Nabi Adam manusia biasa, padahal Nabi Adam tuh nabi. Di tulang sulbi Nabi Adam ada nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Andai katanya tahu di situ, tapi ngarannya tak tutup sudahlah. Kada mau iblis sombong, kada mau menurut perintah Allah. Bukan sujud yang diartikan oleh dulu ada tokoh liberal bahwa iblis tuh tauhidnya murni, jadinya tauhidnya suci anunya, karenanya kada mau sujud, jadinya wajarnya kada mau sujud dengan Nabi Adam, karenanya hendak sujud dengan Allah Ta'ala aja. Sujud ke lantai lain, disuruh hormat itu. Kalau bahasa kita hormati malaikat. Nabi Adam nih termasuk iblis kan ada bosnya di situ, kada maunya. Kenapa? Memang sejak dulunya memang iblis itu ada sifat Ajazil itu ada sifat lupa. Inya jadi hebat itu karena Allah Ta'ala mau unjuki, mengasih, memberi taufik, lupa di situ. Mudahan kita jangan
Mudahan kita jangan, mudahan kita dilindungi Allah, diberkahi Allah hidup kita. Ketika ada di surga tertulis, di surga itu salah satu penduduk surga ini ada orang yang celaka. Yang pertama melihat tulisan itu Sayyidina Israfil. Melihat itu langsung Israfil nangis. Malaikat yang lain tahu kenapa Ikam nangis. Ujar Israfil tuh tulisan yang terbaca di atas tuh. Kalau wah ini kira-kira ya kira-kira aja bang tulisan yang kalau kita tuh kan yang nah itu yang berjalan nangka itu nah. Tapi itu kan bandak di dalam surga. Melihat Israfil salah satu penduduk surga ini dikutuk, dikeluarkan daripada surga, kafir orangnya, celaka. Israfil karena memang malaikat merasa memang ada sifat tawadu, sifat rendah hati, sifat kadang merasa lebih hebat daripada yang lain, merasanya itu inya aku lalu nangis musia kalau yang dimaksud itu adalah aku. Melihat malaikat yang lain yang tadi nangis pian kenapa ya itu jarnya malaikat yang lain melihat jua kalau pina aku jua. Kalau pina salah satunya tuh kita yang ada ini semua menangis semua malaikat itu. Akhirnya mereka punya kesepakatan kita datangi Ajajil. Kita datangi Ajajil. Inya kan ahli ibadah. Inya kan berapa ribu tahun di mana-mana tidak ada tempat di dalam surga itu kecuali inya pernah sujud di situ. Saking hebatnya ibadahnya Ajajil nih ibadahnya, tapi ada sombong di hatinya. Itu kan Ajajil doanya kabul, kita didatangilah Ajajil. Kayak apa ini Ajajil? Jangan supaya kami salah satu orangnya doakan aja kami. Langsung inya mendoakan, ya Allah, ini seluruh bubuhan malaikat nina jangan sampai termasuk yang dimaksud tulisan di atas surga. Di surga itu nah tulisannya salah satu penduduk surga ini dilaknat dan matinya mati kafir. Kafir orangnya dilaknat, dikutuk Allah Ta'ala. Mudahan didoakan semuanya itu inya kada amun kan inya kada karenanya merasa pede. Padahal kita ini kada tentu lagi. Jangan sampai kita merasa baik, merasa selamat. Maka supaya apa? Menghindari sifat takabur tadi itu. Jangan sampai kita menyatakan bahwa kita pembaiknya, ya bisa takabur. Jangan sampai kita merasa selamat. Kita sudah selamat itu kecuali kedua belah kaki kita sudah ada di dalam surga anyar Bapak dan Salam. Kalau masih di luar hanya kewajiban kita ikhtiar untuk selalu berbuat baik, itu aja. Dan sambil minta pertolongan rahmat daripada Allah. Nah rahmat Allah Ta'ala yang terbesar, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita selalu dipandang oleh Allah. Nah kayak apa caranya? Lalu kita selalu membaca selawat kepada Nabi, selalu rindu kepada Nabi, supaya terarah hidup kita. Itulah Ajajil. Sejak itu ketika ada perintah Allah sujud kepada Nabi Adam, Ajajil kada mau. Siapa yang pertama yang tercepat waktu malaikat disuruh? Ini malaikat basusun, ibaratnya Israfil, ada Israfil di antaranya. Jadi sujud beimbai itu, tapi Israfil yang terdahulu beimbai, tapi yang paling dahulu Israfil dari seluruh malaikat. Maka satu kali itu Israfil menuruti perintah Allah dengan sujud tunduk ke itu, gara-gara itu Israfil dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, apalagi kita memang dasar sujud kepada Allah, umat Nabi Muhammad lagi. Kalau kita sudah sembahyang itu aman, dosa kita diampuni. Itu upaya kita, namun kita tetap bersifat khauf, bersifat takut. Jangan sampai kita merasa hebat karena ibadah kita. Kan kita bisa takabur karena ibadah itu bisa.
Disuruh hainya sujud saya kamu dengan Nabi Adam tuh kuburannya barang kamu sujud jadi aja. Apa ujar iblis? Biar kada jadi aku bertobat. Padahal diterima tobatnya, sujud aja kamu di kuburnya. Ujarnya jangankan di kuburnya, yang hidup aja kada mau aku sujud, apalagi di kuburnya. Biar kada. Itu si Ajajil. Lalu si Ajajil minta memang dari awal, ya Allah panjangkan umur ulun, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka iblis itu kada bematian sampai hari kiamat. Karena diizinkan Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi waqtin ma'lum. Qala fa innaka minal muntazirina ila yaumin waqtin ma'lum. Ujar Allah Ta'ala, mudahan jangan tersalah lah ulun baca ayatnya ini. Mun salah anu akan tagurakan. Artinya nangka ini nah, iblis itu makrifatnya kenal benar dengan Allah Ta'ala. Kada seberapanya ibadah kita, dahsyat ibadahnya, tapi gara-gara kada mau sujud, kada mau menurut perintah Allah, lalu ia minta umur supaya panjang sampai hari kiamat. Ujar Allah Ta'ala, oke, ku izin, ku tunda umur ikam kada mati sampai hari kiamat. Yang menentukan hidup dan mati itu Allah Ta'ala. Sekali aja nya kada sujud. Makrifat tuh dengan Allah Ta'ala. Iblis tuh kenal dengan Allah Ta'ala, cuma inya kada mau sujud. Artinya kalau hanya bepadah kenal, kami ini jar makrifat dengan Allah Ta'ala, sampai dengan Allah Ta'ala, lalu kada mau bersembahyangan, sama apa bedanya dengan iblis tadi? Tapi jangan nyambat orang iblis yang kada sembahyang tempelengnya. Cuma kita memberikan gambaran-gambaran kayak itu. Artinya mun makrifat, gara-gara ilmu makrifat kada bersembahyangan tuh iblis. Makrifat juga dengan Allah Ta'ala, kada bersembahyangan, dikutuk Tuhan. Kemudian mana tadi walam ya'zam wa sa'ida Adamu alaihissalam, berbahagia Nabi Adam, beruntung Nabi Adam, selamat Nabi Adam. Sa'ida itu berbahagia Nabi Adam alaihissalam bi khamsati asya'a, dengan 5 sesuatu. Yang pertama aqarra bidzambi. Nabi Adam tuh untungnya pertama beliau mengakui dosa sidin yang makan buah kholdi, walaupun itu pada hakikatnya sidin kada berdosa, pada syariatnya karena melanggar perintah Allah. Padahal Nabi Adam tuh berdosa lah sidin. Sebelum diciptakan aja sidin sudah dipadahkan, wa idqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Nabi Adam belum diciptakan, hai malaikat, kena aku hendak menjadikan seorang di bumi. Wa idqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di bumi, hendak menjadikan di bumi seorang khalifah manusia. Iya, Nabi Adam di bumi itu kan memang sudah disiapkan Allah Ta'ala. Jadi penyebab lalu Nabi Adam kan diciptakan di dalam surga. Bagaimana supaya keluar Nabi Adam dari dalam surga? Itu sudah disebut Allah Ta'ala. Pada hakikatnya Nabi Adam kada bersalah, pada syariatnya dianggap bersalah sidin. Jangan sampai kita mengiktikadkan Nabi Adam salahnya kayak kita, kada. Memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam makan buah kholdi tadi. Makan buah kholdi karena Nabi Adam tahu di tulang sulbi sini ada nur Nabi Muhammad. Tulang sulbi ini kada bisa, nur ini kada kawa keluar kalau di dalam surga. Sebab di dalam surga orang kada berisi anak. Lalu sidin keluar, Siti Hawa juga keluar.
supaya Sidin bisa mengeluarkan nur yang ada di dalam tulang sulbi beliau itu. Nur Nabi Muhammad itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Itulah Nabi Adam. Lalu Sidin secara syariat tadi, ya, secara zahirnya Sidin disuruh minta ampun supaya apa? Supaya jadi contoh bagi kita yang bersalah, mengakui akan dosa kita sebagaimana Nabi Adam mengakui dosanya. Di dalam Quran disebutkan Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Artinya diri kami ini kada adil dengan diri kami. Seharusnya roh dan jasad ini digunakan untuk ibadah kepada Engkau, lalu kami tempatkan pada tempat bukan pada tempatnya, yaitu maksiat kepada Engkau. Ya, tubuh kita yang suci ini, roh kita yang suci yang diciptakan dari keturunan Nabi Adam, nabi yang suci, lalu seharusnya gawian yang baik, lalu kami menggawi yang kada baik. Ampuni ya Allah, zalamna anfusana, bujur-bujur kami ini menganiaya diri kami, menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau pian kada maampuni kami, kalau pian kada maampuni kami yang banyak dosa ini, ya Allah, ya, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Itu kalau kita doanya jadi, ya. Kalau di sini kan pengakuan Nabi Adam, mengaku Nabi Adam akan dosanya, itu yang maulah Nabi Adam bahagia. Kenapa? Kalau kita mengakui dosa, diampuni dosa kita, kada lagi. Makanya setiap detik, kalau perlu jangan sampai 1 detik kita berdosa, begitu berdosa minta ampun, berdosa minta ampun. Siapa tahu teng mati, habis dosa kita. Kalau kita kada bakena minta ampun, pas ada tersisa dosa, mati kita, tanggung jawab di akhirat. Membersihkannya, ia dipukuli dengan membersihkan. Kalau dosa masih di dunia, kita minta ampun, Allah Ta'ala senang benar, Allah Ta'ala ridho benar, lalu kita dicap oleh Allah Ta'ala orang yang dikasihinya, jadi kekasih Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang benar dengan orang yang selalu bertobat dan senang kepada orang yang bersuci. Minta ampun. Makanya mengakui dosa tadi, berbahagia kita. Satu yang itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tarofa bidzambihi, apabila si hamba tadi mengakui dosanya, summa taba, kemudian inya bertobat, mengakui dosanya lalu bertobat, di dalam hati menyesal, kada hendak lagi melakukan dosa tadi, mengakui dirinya tadi, inya bertobat, taballahu alaihi, niscaya Allah Ta'ala menerima tobatnya. Rawahus syaikhan. Jadi satu, mengakui dosa dengan minta ampun, diampuni Allah Ta'ala, kada untung lah itu. Yang kedua, keuntungan Nabi Adam tadi, wa nadima alaih, menyesal atas dosa tadi, menyesal melakukan dosa tadi. Wa an Abdullah bin Mas'udin, daripada Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar sidin Nabi bersabda, man akhta'a khoti'atan au aznaba dzamban, barang siapa melakukan satu kesalahan atau melakukan satu dosa, summa nadima,
kemudian dia menyesal, fahuwa kafaratuhu, yang menyesalnya itu jadi penebus dosa. Artinya begitu kita berdosa, macam-macam dosa kita, dosa fisik tuh, berzina, macam-macam asal dosa dengan Allah Ta'ala, lalu menyesal, jangankan minta ampun, tapi pikir aja nih, ya Allah banyaknya, ini belum bertobat lagi si Den, ya Allah banyaknya dosaku bahari, dosa itu, dosa ini, ya Allah banyaknya dosa ulun, tapi pikir nangka itu. Lalu di hatinya hendak bertobat kena, itu sudah diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wa dzakarullaha, mengingat dengan Allah Ta'ala, apalagi minta ampun, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal tadi, menyesal, penyesalan itulah yang menjadi kifarat dosanya, penembus dosanya. Menyesal tadi ada di taubat tadi, bertobatnya menyesal, kada bebulik lagi, muntungnya mulutnya menyebut istighfar, astagfirullah, astagfirullah, hatinya menyesal, kada mau lagi mengerjakan dosa yang membawa sial itu. Kenapa ulun pada dosa itu membawa sial? Innal abda la yuhrimar rizqa li dzambin yusibu, sesungguhnya hamba terhalang rezekinya karena satu dosa yang digawinya. Kemudian yang ketiga, Nabi Adam itu beruntung, walama nafsahu ala fi'li dzalikal khata'. Nabi Adam tadi beruntung sidin menyalahkan dirinya sendiri atau meniwas, menyalahkan kenapa aku berdosa ini, kenapa aku lakukan, menyesal tuh bang, kada ada orang lain. Disalahkannya dirinya sendiri, disalahkan tiwas hawa nafsu man itu, disalahkan sidin diri sidin sendiri. Nah, maka kalau menyalahkan diri sendiri kan kita pikir untuk bertobat pulang. Yang ketiga, yang keempat, kenapa Nabi Adam beruntung? Wa asra'a fit taubah bita'ati asbabiha. Sidin begitu melakukan dosa, kalau pang nunggu sehari dua hari, langsung sidin cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bertobat, tidak menunggu begitu berdosa, langsung. Kalau pang orang berzina, membasuh itu dulu, langsungnya bertobat setelah berzina itu bertobat bujur-bujur. Nah kalau yang kebetulan sudah lawak kelawasan berzina, lalunya ingat, sudah dapat pelajaran bahwa bertobat itu segera aja minta ampun. Jadi kesimpulannya, seberapa banyak apa aja gawian kita, asal jangan dosa syirik aja diampuni Allah Ta'ala dan ditutupi Allah Ta'ala. Malunya kita itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita itu. Makanya kalau kita berdosa, sudah bertobat daripada dosa yang masa lalu itu, jangan dikisahkan lawan orang, karena itu menambah saksi dan mengulah diri kita seorang malu. Makanya diharamkan mengisahkan gawian dosa kita di masa lalu itu. Kemudian yang terakhir, walam yaqnat min rahmatillah. Nabi Adam ini jadi bahagia sidin kada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Bujur optimismenya luar biasa. Nabi Adam bujur-bujur sidin merasa berdosa benar, kada putus asa, kada putus-putusnya sidin minta ampun kepada Allah, tidak putus asa bahwa rahmat Allah Ta'ala itu pasti datang lawan aku minta ampun pang, Tuhan pang yang menyuruh minta ampun. Nah itulah keistimewaan Sayyidina Adam alaihissalam yang dapat
bahagia dengan 5 macam, yaitu mengakui dosanya, yang kedua menyesal atas dosanya tadi, yang ketiga adalah menyalahkan dirinya sendiri, yang keempat begitu berdosa langsung bertobat, yang kelima kada pernah putus asa daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menghapus dosa-dosa kita yang masa lalu sehingga kada lagi tertulis. Dan satu riwayat, ketika kita minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita, dosa ulun yang sengaja, kada sengaja, yang ingat, kada ingat, yang ganal, yang halus, yang ulun kada tahu itu dosa, ampuni ya Allah, beratan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka terbukalah pintu-pintu makrifat, hijab-hijab yang mendinding kita dengan Allah, karena melalui tadi minta ampun. Maka beruntunglah kita sebagaimana beruntung dengan Nabi Adam alaihis salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta ampun atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim.